Selain tadi ya, selain pendidikan, selain ini, sebenarnya dilihat dari Karangagung sendiri, ada nggak yang kira-kira yang jadi istilahnya obstacle itu apa ya, permasalahan yang besar gitu, yang jadi pertanggungan sampai hari ini yang sulit, ngerasa sulit, seperti apa? Tadi Mbak, sembari melengkapi bahwasanya kami adalah bertekad untuk desa dalam miniatur suatu negara, dan kami sering membaca referensi-referensi yang ada bahwasanya pemuda harus mendekati gila tadi. Kami bukan berhenti di dalam pendidikan formal dan non formal tadi, dan juga kami bertekad untuk memberikan fasilitas secara mendasar dan seluruhnya bagi warga Karangagung. Kami juga memberikan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini kami mengantar dan menjemput warga dari rumah sakit A sampai Surabaya, bahkan dari Solo, itu kita hantarkan dengan biaya 0%. Kita tidak memungut apapun, dan kita anggarkan dalam alokasi dana desa itu sendiri di APBDes. Berarti sudah ada ambulan desa ya? Sudah ada. Sudah ada. Lengkap. Pemerintahannya lengkap, administrasinya lengkap, semuanya lengkap. Oke. Langsung tak ACC. Ini tutorialnya di mana gitu? Kan pasti ada tutorialnya lah. Ada tutorial Jakarta ini. Dan problem dan persoalan yang ada di Karangagung hari ini, kita memang mengakui sedikit problem yang ada di Karangagung ini adalah sedikit kebersihan lingkungan. Yang mana Karangagung adalah salah satu desa di Kabupaten Tuban, letaknya di pesisir timur kabupaten, yang identik bahwasanya pesisir itu kan sedikit, mohon maaf, kumuh dan lain sebagainya. Dan kami memberanikan diri pada tahun 2022 kemarin malam dalam Serenbangdes, musyawarah rencana pembangunan desa, sudah kami tetapkan dalam program kami untuk membeli armada berupa truk sampah yang nantinya kita akan memaksimalkan pembersihan sampah di lingkungan itu sendiri untuk menciptakan dan mengurangi sampah-sampah yang ada di Karangagung dan menciptakan hal yang asri di Karangagung. Dan itu dikerjakan dari penduduk sini sendiri ya? Iya. Nggak ada yang dari luar gitu yang ikut proyeknya? Kita maksimalkan dan wajibkan warga Karangagung. Nah, sampai terkumpul itu rencananya dia jadikan apa nih? Sampai hari ini sudah 3 tahun berjalan. Sampai yang terkumpul ini ada lembaga tersendiri binaan daripada salah satu perusahaan besar. Di situ ada lembaga yang dinamakan P3ST. P3ST ini adalah mengelola sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Dan kemarin juga kita resmikan 2 bulan yang lalu, Karangagung juga mempunyai taman ekobrik yang salah satunya terbuat dari bahan sampah, dan ini juga menjadi salah satunya taman ekobrik di Kabupaten Tuban. Kapan diresmikan? Monggo. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ada aktivitas apa di sana? Taman ekobrik itu? Taman ekobrik itu teman-teman P3ST dalam hal ini yang tergabung dalam keorganisasian itu selalu ada aktivitas memilah sampah setiap sorenya, itu sampah yang nantinya dikelola dan didaur ulang, mana dibuat semacam kreasi-kreasi seperti tas, seperti asbak, kerajinan dan lain sebagainya, dan juga dibuat dinding-dinding taman tadi. Gitu. Kenapa nggak ini? Barangkali ada ini. Dibuat tungku itu loh, kayak di mana itu di Jenuh, bukan? Enggak. Dibakar itu kan? Ya dibakar. Dibuat tungku bisa itu. Belum ke arah situ Pak. Ya. Oh enggak ya. Apalagi kan Nanti kalau pengen bangun itu, saya ada orangnya, nanti bisa saya antarkan ke sana. Siap. Ini jangan off the record. Ini kan untuk memancing. Kita ini kan pantai api, memancing. Yang kemarin ngebakar ya ke sini. Yang mana kebakar? Ada tuh ya, yang tadi itu yang bakar-bakar itu toh. Nah, kan ada tungku. Iya, ada tungku ya. Kita pakai oli itu kan? Betul. Nah, biarin berantem dulu. Iya. Biar jajar berdua kalau berantem terus ya. Yang di luar itu jangan dimasukkan ke sini toh ya. Gak apa-apa, biar mancing untuk yang lain itu loh. Kalau sampah plastik atau sampah-sampah yang seperti itu kan bisa diolah lagi jadi bahan bakar. Ya. Tapi tingkat penurunan sampah di laut itu seperti apa dengan adanya taman ekobrik? Menurut data yang kita kelola bersama teman-teman lembaga ekobrik dalam hal ini P3ST, Karangagung itu dalam 1 tahunnya kurang lebih mengumpulkan hampir 11
ton sampah yang ada. Iya, sehingga kita dengan teman-teman pemuda di ketiga ST itu bagaimana bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada itu bagian bisa dikelola dan daur ulang, yang enggak nanti kita akan serahkan kepada pengelola BUMDes untuk menjadikan sampah ini akan dibuang di tempat pembuangan. Itu artinya dalam 1 bulan hampir 1 ton gitu ya. Betul. Ya. Ini kalau makan nangka ini kena getai. Sing dibuat teko dindi. Oh iya betul, itu harusnya hulu hilir kan gitu. Harusnya hulu hilir. Ide-ide seperti itu datang dari mana itu? Ya tadi peran dari pemuda, kami mengajak teman-teman pemuda yang masih menginjakkan di bangku kuliah maupun yang sudah lulus dan juga pemuda-pemuda lain dan sebagainya. Kami membangun sebuah kelompok maupun komunitas kecil yang peduli. Coba kamu tunjukkan apa yang di bidang kebersihan, apa yang kamu inginkan, di bidang pendidikan dan sebagainya, sehingga kami akan bisa mengoptimalkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa. Nah, ada berapa komunitas pemuda sih di Karangagung? Komunitas ya, komunitas itu ada nggak di sana? Ada, Pak. Pemuda. Ya. Apa saja itu? Ya salah satunya tadi di bidang literasi tadi ada perpusjalanan itu. Dan juga banyak teman-teman pemuda di bidang olahraganya juga ada. Olahraga juga ada. Ya, dan baru kemarin juga pembentukan LSM yang digaungi dari pemuda. Ya, harapan saya LSM ini bukan menjadi persoalan di luar, kemudian hari, melainkan sebuah produk-produk muda yang menjadikan hal-hal yang lebih baik. Ya itu kalau di politik itu kan namanya munisipalis gitu ya. Munisipalis. LSM. Ini nih ada pertanyaan dari netizen. Oke. Oh netizen ada. Saya tahu. Mantap ini. Dan Pak Enggi ini pasti tahu. Oke. Siapa yang bertanya? Pak Sujarwoto Condronegoro. Oh. Termasuk fundingnya gini juga ini. Jadi gini pertanyaannya Pak Enggi. Bagaimana Pak Kades model penyelesaian masalah-masalah desa yang banyak melibatkan tokoh masyarakat dan agama agar tidak terjadi pelebaran masalah? Oke, terima kasih. Manajemen konflik, Romo. Ya, Oke, terima kasih. Dan khusus beliau ini harus kami sampaikan salam perjuangan kami merdeka. Senior, bahwasanya beliau ini adalah salah satu guru kami, di samping guru ideologis juga guru politis, Guru spiritual. yang mana mencari suatu solusi dalam suatu problem dan persoalan di desa, yang mana kita akan melibatkan seluruh lembaga dan elemen unsur yang terlibat, dalam hal ini tokoh pemuda, perempuan, para agama dan juga tokoh-tokoh yang lainnya, lembaga desa. Yang harus diketahui terlebih dahulu bahwasanya kami berani menyampaikan kenapa bahwasanya desa adalah miniatur satu negara, karena di Karangagung itu multi komplek. Karangagung itu basicnya beberapa macam. Ketika ngomong suatu organisasi keagamaan, di situ ada Nahdien dan Muhammadiyah. Belum lagi ada kaum-kaum, kalau bahasanya Pak Denny, kaum merah kan gitu. Sehingga kita juga akan melibatkan dari unsur-unsur tersebut, sehingga menciptakan nilai-nilai maupun solusi kebersamaan, tidak menyampingkan salah satu keterwakilan tadi. Gitu. Tapi yang menarik, inovasi-inovasi kepala desa dari Karangagung ini sampai kadang datengin mentor bisnis ya, untuk pelatihan keluarganya. Baru-baru ini barusan ada ya? Baru kemarin hari Selasa kami mendatangkan salah satu mentor di kabupaten sendiri untuk suatu pelatihan dalam rangka meningkatkan perekonomian pendapatan desa yang nantinya menjadi sebuah guru perekonomian. Kita mendatangkan salah satu mentor di Tuban itu menciptakan pelatihan kewirausahaan yang arahnya dan seluruhnya adalah pesertanya adalah pemuda, Pak. Ya, seluruhnya pemuda saya. Ya, dilaksanakan di Pantai Kelapa kemarin itu, dan arahnya nanti ini ada seleksi dari teman-teman pemuda ini akan menjadi karyawan di bidang keekonomian yang dikelola oleh BUMDes itu sendiri. Rata-rata lihat nih sini. Tadi ini lihat nih orang-orangnya nih ikut. Oh ada itu. Ada ini. Lihat tuh. Halo. Ada pertanyaan silakan. Gak berani tanya lah. Nanti gak lolos seleksi deh. Artinya tadi ketika ada konflik yang seperti itu, artinya bahwa
komunikasi tetap diperjuangkan di sana. Komunikasi hal yang utama dan harus dijalankan. Oke. Dengan tidak menyampingkan prinsip agar kita tidak terombang-ambing dalam intervensi maupun ya hal-hal demikian itu. Oke, lah. Kalau komunikasi itu penting, bagaimana Pak Inggi ini melihat negara ini dalam berkomunikasi dengan rakyatnya? Wah. Pendapat ya, opini. Pendapat ya. Ya, kalau kami terapkan di desa bahwasanya negara ini maupun desa jangan sampai melaksanakan dan melakukan bisnis kepada rakyat maupun warganya itu sendiri. Oke. Bahwasanya desa dan warga, rakyat dan negara adalah bagian satu dan kesatuan utuh. Tidak boleh dibuat ajang bisnis saling menguntungkan satu sama lain, tidak boleh. Pandemi atau bukan bisnis? Ya, jangka itu tidak, hari ini kami melihatnya sedikit ada bisnisnya. Nah, itu dia. Padahal Berani kayaknya. Enggak begitu. Wong di sini itu juga ada Pak Jokowi. Pak Jokowi, tahu saya. Didengarkan ya. Dengarkan. Enggak, artinya barangkali Pak Inggi punya masukan atau kritik terhadap negara, bagaimana cara mengelola negara ini Terhadap desa mungkin ya. Iya, desa barangkali yang dari bawah gitu. Ya. Unek-uneknya desa untuk negara. Saya mencoba memberanikan diri daripada konsekuensi seorang pemuda. Ya. Dari dulu kami memberanikan diri karena modal kami harus berani sebagai pemuda. Karena kami tidak punya modal finansial dan lain sebagainya. Karena kami murni anak seorang nelayan, Pak. Oke. Dan ibu saya seorang pedagang asli ikan. Jadi kami modal harus berani. Kritik kami kepada pemerintah dan kami dalam hal ini paling bawah. Dalam masa pandemi ini kita menyoroti bahwasanya ada kekurangan dan kurang efektifnya pemerintah dalam menangani pandemi. Dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi, Pak. Vaksinasi. Oke. Harapan kami pelaksanaan vaksinasi itu bisa dilaksanakan setiap saat dan serentak yang ada di kabupaten itu langsung di desa, Pak, bukan di plot-plotkan di sana dan di sana. Kita kan untuk tidak menciptakan kerumunan. Kenapa kita harus ngeplotkan di sana dan di sana? Padahal ketika diselesaikan di tiap-tiap desanya itu insya Allah lebih efektif. Oke. Dan artinya bahwa panjenengan punya punya skema sendiri bahwasanya desa itu harus yang lebih diutamakan gitu ya ketika vaksinasi itu. Ya, desa adalah ujung dari segalanya. Ketika masyarakat desa tersentuh keseluruhan vaksinasi, insya Allah tidak akan ada yang tertinggal. Karena paling bawah kan di desanya. Oke. Padahal pemerintah Kabupaten Tuban kan 9.000 per hari ya, 9.000 sehari waktu vaksinasi. 9.000 per hari. Oke. Terjangkau enggak? Terjangkau lah, Masih terjangkau. Cuma ini katanya kelihatannya ada pertanyaan lagi. Iya, pertanyaan netizen banyak sekali. Dari netizen dengan akun Putra. Barangkali kenal? Halo Putra. Aru. Anaknya. Anggotanya di sana. Oh, anggotanya. Saya juga putra karena laki-laki. Kalau saya pria. Jadi ini pertanyaannya. Oke. Bagaimana implementasi ideologi Anda diterapkan dalam desa, Pak? Loh, ada ideologi di sana. Ideologi ternyata. Oh, tentu saja. Kalau seorang pemimpin itu harus itu. Ini maksudnya ideologi dari Kades sendiri ataukah ideologi desa ataukah ideologi yang bagaimana? Ideologi sebagai seorang pemimpin pasti ada. Ideologi Oke, kita tanyakan. Oke. Terima kasih Mas Putra, entah dari mana, syukur-syukur dari warga jenengan. warga Kulo. Kenal itu. Yang mana bahwasanya pemuda itu harus memberanikan diri dalam hal ini memimpin suatu organisasi terkecil, dalam hal ini pemerintah desa. Setiap pemimpin harus mempunyai style dan produk-produk kebijakan yang namanya, yang kita sampaikan sesuai dengan prinsip itu yang dinamakan ideologi, Pak. Betul. Dan pemahaman kami, keyakinan kami yang dengan ideologi kami yang punya, kita akan wujudkan dengan tidak berseberangan dengan regulasi yang ada dari pemerintah di atasnya untuk mewujudkan cita-cita visi misi yang telah kami janjikan kepada warga sebelum pemilihan kepala desa. Itu yang utama, bagian daripada penyelesaian dan pelaksanaan ideologi itu sendiri. Oke. Nah, terkait tadi kritikan pada negara itu, apa hanya vaksinasi saja ini?
Sementara gitu Pak. Iya. Yang lain disimpan dulu. Yang lain simpan dulu. Tak kirain kan kalau ada yang lain gitu tak cut, Yang lain tulis viralkan langsung. duanya. Langsung nulis kirim di paket no. Enggak, sebenarnya ada juga pola komunikasi yang harus kita kritisi dan ini kan juga terjadi pada salah satu warganya Pak Inggi di Desa Karangagung yang dulu kita sempat ini yang viral mural itu loh barangkali. Oke. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Karena itu kan rakyat Anda sendiri. Beberapa bulan yang lalu itu ada warga kami yang sedikit ada problem, sempat viral dengan konteks muralnya itu. Menurut keterangan dari warga kami, kebetulan pemuda juga Pak. Betul. Kalau tidak salah umurnya baru 26-an. Ini kan gara-gara ini petingginya ya kritis sih. 29 itu Ajaran insya Allah. ternyata pemuda ini mempunyai bakat di bidang seni. Salah satunya adalah seni percetakan sablon tersebut. Dan ingin mengekspresikan daripada karya-karyanya itu, kebetulan ada yang minat pengakuan dari yang bersangkutan itu, sehingga menciptakan mural gambar yang dianggap mirip salah satu pemimpin negara ini, dan sehingga dimintai keterangan dari pihak-pihak yang berwajib. Artinya bahwa karena kemiripan itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Ya mungkin karena terlalu kreatif. Enggak, ketika ada barangkali dia ini backgroundnya latar belakangnya adalah kontra ideologi dengan pemerintah. Kayaknya kurang paham Pak soal itu Pak. Soalnya masyarakat yang bersangkutan tadi itu jika masyarakat biasa tidak berkecimpung di dalam lembaga desa maupun organisasi kepemudaan yang ada di desa. Murni seni dia ya. Iya, iya. Setiap hari-harinya itu ya murni membuat sablon-sablon gitu. Iya. Waktu ada seperti itu, panjenengan gimana waktu itu? Kaget. Jubul. Iya, yang pertama. Atau seneng barangkali. Yang pertama kaget karena banyak yang menghubungi kami lewat WA, lewat telepon dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau konsekuensi kami sebagai pemimpin di desa itu harus menemani dan mendampingi warga kami sampai dimintai keterangan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sudah diselesaikan bersama karena hasil kreativitasnya tadi. Oh, karena kreativitas ya, bukan karena adanya sesuatu yang lain. Kreativitasnya tadi. Oke. Nah, kalau besok ada yang seperti itu gara-gara pak petingginya juga seperti itu, pemudanya ya ana sing ngono meneh, kira-kira piye? Hal yang sama kita akan lakukan pendampingan bahwasanya warga adalah bagian tanggung jawab para pemimpin yang ada di desa itu sendiri. Oke, berarti ada preventif ya, ya. Jadi hal yang prestasi dimanapun berada, kepala desa maupun pemimpin yang ada itu harus selalu ada bagi warganya. Berarti seni tadi termasuk yang gila itu sebenarnya. Iya. Roto itu. Atau barangkali kan butuh sentuhan edukasi karena barangkali ketidaktahuan akan pasal-pasal ini. Kalau di Mesir itu seperti apa bermainnya? Karena kan barangkali itu menabrak undang-undang ITE atau bagaimana kan, barangkali ada ketidaktahuan akan itu gitu loh. Ya, setelah kejadian kecil itu kita memberikan pembinaan dan edukasi kepada yang bersangkutan bahwasanya kita tidak semudah yang kita bayangkan, memberanikan diri oplat, upload dan lain sebagainya, kreasi tanpa batas. Bukan itu. Itu bukan kejadian kecil loh, itu nasional loh itu. Gak apa-apa viral kan gitu, terkenal. Tapi kan bagi saya itu bukan kriminal, Pak. Oh, yang penting itu kriminal, ya. Oke. Bukan kriminal. Artinya diselesaikan tidak ini kan, enggak kena pasal kan? Enggak, ya hanya diberikan pemahaman dan edukasi. Nah ini tidak kena pasal ini artinya ini bentuk fleksibilitas hukum ataukah memang bagaimana perjuangan dari pemuda itu sendiri barangkali? Ya enggak, ya mungkin gimana ya, mungkin bagian daripada edukasi hukum lah untuk memberikan pemahaman kepada seluruhnya saja termasuk kami bagi yang belum memahami dan tahu isi produk-produk hukum yang ada di. Bukan lobby-lobby hukum ya? Apa yang dibuat lobby? Karena hukum kan bisa di lobby. Apa yang dibuat lobby? Maksudnya kita ngobrol hukum di koridor lobby kan begitu, sambil kopi gitu. Itu given. Was, gitu ya. Baik. Nggak ada nih, yang satunya nggak ada nih ya, nggak ada yang lewat ini ya. Tertahan hujan, tertahan hujan. Oke. Baik,
30 menit lebih kita menemani. Tentu saja ada waktu bertemu, juga ada waktu kita akan berpisah. Namun sebelum kita berpisah, kita carilah statement akhir dari Bang Haji, ya, Pak Inggi ini terkait dengan pemuda begitu untuk Dimas Dwi Ajeng dan Netralis yang ada di sana. Monggo statement terakhirnya, pesan-kesan begitu. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan pemuda yang ada di Kabupaten Tuban dan khususnya teman-teman pemuda kami di Karangagung, bahwasanya kami ingin berpesan bahwasanya pendiri bangsa telah berpesan kepada kita semua, hai engkau pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, laksanakanlah tugasmu sebaik-baiknya. Apabila pelaksanaan tugasmu sebaik-baiknya itu tidak membuahkan hasil yang akan kamu nikmati, yakinilah bahwasanya anakmu lah pasti akan memetik hasilnya itu sendiri. Apabila anakmu lah tidak memetik hasilnya, sudah pasti cucumu lah yang akan memetik hasilnya. Tetap semangat dengan prinsip progresif revolusioner pemuda. Progresif revolusioner pemuda, dan apapun yang Anda lakukan, Dimas Dwi Ajeng dan kita semuanya Netralis, tidak pernah akan ada sia-sianya. Kalau nggak generasi sekarang, tapi ini saya jadi teringat Bung Karno. Ya memang. Iya. Ya. Apa hubungannya gitu? Adalah. Adalah. Ya, demikian kita dari Cedik Geni menemani Dimas Dwi Ajeng dan Netralis semuanya. Kita bertemu di episode selanjutnya ya. Salam Cedik Geni. Open your mind.